jahat, dosa dicegah dalam perilaku, jangan tercela. Anak-anak Tuhan hidup dalam terang. Yesus kau andalkan, pasti kau benar. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiran, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari Jumat ini, tanggal 26 Juli 2024, yang tertulis di kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Demikianlah firman-Nya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian pembacaan nats ini. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab Kejadian menyatakan bahwa alam semesta dan hidup di bumi ini jelas adalah karya Allah dan bukan suatu proses yang lepas dari alam. 50 kali dalam pasal 1 sampai pasal 2, Allah menjadi subjek dari kata kerja yang menunjukkan apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, dan apa yang diciptakannya. Serta dalam kitab Kejadian mengisahkan berbagai peristiwa perdana di muka bumi ini. Yang perdana pernikahan pertama, yang perdana keluarga yang pertama, yang perdana kelahiran pertama, yang perdana dosa pertama, yang perdana pembunuhan pertama, yang perdana poligami toko perdana, dan yang perdana alat-alat musik pertama, dan juga serta yang perdana janji penebusan yang pertama dari Allah. Untuk itulah dalam kitab renungan kita, yaitu rangkaian kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat 7 sebelum nats kita, mengisahkan bagaimana dialog antara iblis dan perempuan. Dalam dialog tersebut perempuan akhirnya memilih untuk mendengarkan apa yang menjadi kebohongan dari iblis, dan laki-laki juga mengikuti pelanggaran tersebut. Sehingga kedua manusia yang pertama diciptakan Allah itu telah melakukan pemberontakan kepada Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Untuk itulah saudara-saudari, di Kejadian ayat 8 pasal 3 ini merupakan kelanjutan kisah tentang kehidupan manusia di Taman Eden. Namun dengan suasana setelah jatuh ke dalam dosa, menunjukkan kisah Allah yang hadir di Taman Eden untuk bertemu dengan ciptaannya. Lalu ciptaan yang telah jatuh ke dalam dosa bersembunyi dari hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itulah saudara-saudari,
Dosa menyebabkan perasaan bersalah. Dosa menyebabkan rasa takut yang menghantui keluarga pertama, rumah tangga pertama itu. Itu sebabnya mereka sembunyi ketika mendengar suara Tuhan hadir di Taman Eden. Lebih daripada mendengar suara itu, mereka menolak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dengan melemparkan kesalahan kepada pihak-pihak yang lain, bahkan kepada Tuhan mereka sendiri, seperti yang dikatakan ayat 12. Tanpa mereka sadari, dosa telah membelenggu mereka dari ketulusan dan penyesalan yang seharusnya membawa kepada pertobatan. Ketika Tuhan berjalan-jalan di taman itu, langkah-langkah Allah terdengar, bagaikan jejak-jejak penghakiman bagi manusia yang baru makan buah curian itu, buah yang dilarang oleh Allah. Mereka bersembunyi dari hadapannya. Tetapi Allah bertanya kepada manusia di ayat yang ke-9 setelah nats kita, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Ini bukan hanya bertujuan pada geografis tempat dari persembunyian mereka, tetapi menanyakan posisi mereka. Di mana posisi manusia itu, baik Adam dan Hawa, setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Apakah mereka memihak atau melawan Allah? Apakah mereka menyesal atau bahkan melupakan Allah? Apakah mereka menghindar atau ingin mendekat memohon pengampunan Allah? Untuk itulah saudara-saudari yang telah diberkati Tuhan, pesan aplikasi dari renungan kita di pagi ini, yang pertama, kesadaran akan dosa. Setelah melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa menjadi sadar akan dosa mereka. Ini mengajarkan kita bahwa dosa membawa kesadaran dan rasa bersalah yang mendalam bagi setiap umat manusia yang telah melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, kita juga perlu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk semakin peka terhadap dosa dalam hidup kita yang telah kita perbuat dan menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap firman Tuhan membawa dampak yang serius bagi kelanjutan hidup kita. Yang kedua, dikatakan dari aplikasi pesan khotbah ini, perpisahan dari Tuhan. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Sebelum kejatuhan, Adam dan Hawa menikmati hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi setelah mereka berdosa, mereka merasa perlu untuk bersembunyi daripadanya. Mereka perlu merasa menjauhi daripadanya. Karena mereka tidak mau untuk bertemu dengan Allah. Untuk itulah ketika kita berusaha menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, maka segeralah bagi orang percaya untuk bertobat saat kita menyadari akan dosa dan pelanggaran kita, agar kehidupan kita dipulihkan kembali oleh Allah. Dipulihkan hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, dipesankan dalam nas ini, ketakutan dan mempunyai rasa malu. Adam dan Hawa merasa takut dan malu setelah berdosa, yang merupakan respon alami dari sifat kemanusiaan terhadap dosa itu sendiri. Oleh karenanya kita perlu untuk mengatasi rasa takut dan rasa malu kita dengan datang kepada Tuhan dalam pertobatan kita. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang Maha Pengampun. Dan yang terakhir, pesan daripada renungan ini, kasih karunia Tuhan. Meskipun ayat ini tidak langsung menunjukkan tindakan kasih karunia, tetapi saudara-saudari, konteks daripada nas keseluruhan pasal ini menggambarkan bahwa Tuhan meskipun menghakimi, tetapi juga memberikan janji tentang penyelamatan. Untuk itu, marilah kita untuk senantiasa mendengar akan langkah dan juga seruan dalam kehidupan kita
tentang suara Tuhan, agar kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Terima kasih Bapa atas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami di pagi ini, untuk memulai perjalanan hidup kami bersama dengan seluruh anak-anak kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menjadi gembala yang baik, yang menuntun kami untuk meraih akan impian dan cita-cita kami dalam segala pengharapan yang hidup bersama dengan Engkau. Kami serahkan seluruh otoritas hidup kami hanya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu lah yang jadi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Buanglah yang jahat